Hai, salam jumpa lagi di channel ini. Nah, kali ini kita akan mengupas tentang tren seragam sekolah, dari masa ke masa. Oke, kita mulai dari tahun 1920-an, di zaman dulu, tepatnya di zaman penjajahan Belanda. Nah, di zaman itu pendidikan adalah hal yang sangat mahal yang hanya bisa dimiliki oleh para bangsawan, atau oleh orang-orang Belanda saja. Rakyat biasa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kalaupun ada, seringkali pendidikan itu pun dibatasi. Nah, salah satu sekolah Belanda yang bisa dimasuki oleh pribumi adalah HBS, yaitu sekolah tingkat SMA pada zaman penjajahan Belanda. Di zaman itu, untuk seragamnya dibedakan antara warga pribumi dan warga Belanda. Warga pribumi masih memakai pakaian adat Jawa, sedangkan warga Belanda memakai baju bebas. Seperti yang terlihat di foto sekolah HBS ini, warga Belanda biasanya memakai seragam tren pakaian Eropa, berupa jas dan celana putih. Sedangkan untuk warga pribumi, bawahannya memakai kain adat Jawa, dan yang wanita berseragam kebaya yang anggun. Wah, kontras sekali ya. Kalau di zaman sekarang, apa masih ada ya? Oke, dari tahun 1920-an, kita menuju ke tahun 1930-an, masih di zaman penjajahan Belanda. Nah, di tahun 1940-an, dikarenakan kedatangan bangsa Tionghoa ke Indonesia yang semakin membludak, maka dibukalah sekolah-sekolah untuk orang-orang dari etnis Tionghoa ini. Perlu kita ketahui, bahwa etnis Tionghoa di masa itu, adalah kaum pendatang, yang oleh Belanda dianggap masyarakat dengan strata sosial di bawah Belanda, namun di atas pribumi. Sehingga, tak ubahnya warga pribumi, mereka juga cukup tertekan karena tidak mendapatkan pendidikan formal di sekolah, sehingga etnis Tionghoa tak ubahnya menjadi pelayan Belanda, namun kurang disukai oleh pribumi. Hal ini pula yang mendorong etnis Tionghoa akhirnya membuka sekolah formal untuk kaum mereka sendiri. Maka, seragamnya dibuat rapi, seperti baju formal orang-orang Belanda saat itu, yaitu dengan jas dan celana panjang putih. Boleh juga lah, terlihat keren ya untuk ukuran zaman itu. Oke, kita terus lanjut, dari era penjajahan Belanda, kita menuju tahun 1950-an, di mana saat itu kita sudah merdeka. Setelah Indonesia merdeka, maka pendidikan menjadi semakin mudah, jika dibandingkan era penjajahan Belanda atau zaman penjajahan Jepang. Bahkan, kaum perempuan bisa mendapat pendidikan setara dengan kaum laki-laki, terbukti dengan adanya Kartini School, yaitu sekolah khusus perempuan pada masa itu. Dan seragam yang digunakan pada masa itu tidak saja berupa baju adat Jawa, namun banyak juga yang memakai baju bebas yang memang tren pada masanya. Sudah mulai modis ya, seragam di masa itu. Kita terus menuju era tahun 1960-an. Ini menarik ya, karena di tahun inilah, dimulainya penggunaan seragam yang modelnya seperti yang dipakai hingga saat ini. Seragamnya terdiri dari kemeja putih besar dan rok di pinggang yang panjangnya di bawah lutut. Siswi perempuan juga bisa menata rambutnya sesuai mode pada masa itu. Oke, kita terus melaju ke era tahun 70-an, di mana seragam sekolah di era 70-an ini mulai sedikit funky, yaitu seragam bergaya celana cutbray dan kancing baju yang dibuka sampai ke dada. Oh, mungkin ini dipengaruhi oleh film-film era 70-an itu ya. Pakaian masih tergolong rapi, seragam dimasukkan agar ikat pinggang terlihat dan tak lupa kaos kaki panjang serta sepatu rapin agar terhindar dari razia guru. Ada-ada saja ya. Tahun 80-an, merupakan era bangkitnya gelora remaja, masa-masa seragam SMA dengan style retro. Di tahun ini mulai bermunculan lagu-lagu remaja yang ngehits, juga film-film bertajuk remaja, yang paling terkenal yaitu, Gita Cinta dari SMA. Ciri khasnya dengan gulungan kemeja agar terlihat maco buat laki-laki, agar bisa mencuri perhatian wanita. Boleh juga nih gayanya, terlihat potongan seragam kegedean, dengan rok sepinggang di bawah lutut, dan rambut yang aduhai mekar bersinar. Untuk gaya para siswa sendiri, seragam dengan kancing dibuka sampai dada tetap menjadi hits di era ini. Segalanya sudah terlihat mulai berwarna. Era tahun 2000-an, Indonesia digemparkan oleh film Ada Apa Dengan Cinta,
Para remaja pada masa ini mulai melakukan beberapa perubahan pada seragamnya. Kemeja putih ketat mengikuti bentuk tubuh yang tidak dimasukkan ke dalam rok, dan kancing dibuka satu lebih ke bawah, mengikuti kancing kemeja anak laki-laki di tahun 80-an. Sedangkan untuk roknya sendiri dibuat hipster sampai ke pinggul dengan panjang di atas lutut. Kaos kaki yang dikenakan berupa kaos kaki panjang hingga menutup betis hampir ke lutut. Seperti yang diperagai oleh pemeran film Ada Apa Dengan Cinta, seragam SMA model ini cukup populer. Bergaya seperti ini pun bisa menandakan sebagai senior yang eksis di sekolah. Dan akhirnya, kita sampai di era tahun 2010 ke atas. Era di mana kita bisa bebas berekspresi tanpa takut diculik atau dihilangkan seperti zaman Orde Baru. Era di mana segala informasi bebas beredar tanpa difilter terlebih dahulu. Era di mana tayangan sinetron membius para ABG, kemeja putih kekecilan dengan kancing terbuka hampir ke dada. Dipadukan dengan rok panjang ketat membentuk lekuk paha yang disertai dengan belahan yang aduhai. Sepatu juga mulai bebas, tidak wajib mengenakan pantofel hitam. Kalian pasti banyak yang lahir di era ini kan? Ayo, ngaku aja. Oh iya, yang seperti ini, jangan ditiduri ya. Oh, salah, maksudnya, jangan ditiru ya. Hai, salam jumpa lagi di channel ini. Nah, kali ini kita akan mengupas tentang tren seragam sekolah, dari masa ke masa. Oke, kita mulai dari tahun 1920-an, di zaman dulu, tepatnya di zaman penjajahan Belanda. Nah, di zaman itu pendidikan adalah hal yang sangat mahal yang hanya bisa dimiliki oleh para bangsawan, atau oleh orang-orang Belanda saja. Rakyat biasa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kalaupun ada, seringkali pendidikan itu pun dibatasi. Nah, salah satu sekolah Belanda yang bisa dimasuki oleh pribumi adalah HBS, yaitu sekolah tingkat SMA pada zaman penjajahan Belanda. Di zaman itu, untuk seragamnya dibedakan antara warga pribumi dan warga Belanda. Warga pribumi masih memakai pakaian adat Jawa, sedangkan warga Belanda memakai baju bebas. Seperti yang terlihat di foto sekolah HBS ini, warga Belanda biasanya memakai seragam tren pakaian Eropa, berupa jas dan celana putih. Sedangkan untuk warga pribumi, bawahannya memakai kain adat Jawa, dan yang wanita berseragam kebaya yang anggun. Wah, kontras sekali ya. Kalau di zaman sekarang, apa masih ada ya? Oke, dari tahun 1920-an, kita menuju ke tahun 1930-an, masih di zaman penjajahan Belanda. Nah, di tahun 1940-an, dikarenakan kedatangan bangsa Tionghoa ke Indonesia yang semakin membludak, maka dibukalah sekolah-sekolah untuk orang-orang dari etnis Tionghoa ini. Perlu kita ketahui, bahwa etnis Tionghoa di masa itu, adalah kaum pendatang, yang oleh Belanda dianggap masyarakat dengan strata sosial di bawah Belanda, namun di atas pribumi. Sehingga, tak ubahnya warga pribumi, mereka juga cukup tertekan karena tidak mendapatkan pendidikan formal di sekolah, sehingga etnis Tionghoa tak ubahnya menjadi pelayan Belanda, namun kurang disukai oleh pribumi. Hal ini pula yang mendorong etnis Tionghoa akhirnya membuka sekolah formal untuk kaum mereka sendiri. Maka, seragamnya dibuat rapi, seperti baju formal orang-orang Belanda saat itu, yaitu dengan jas dan celana panjang putih. Boleh juga lah, terlihat keren ya untuk ukuran zaman itu. Oke, kita terus lanjut, dari era penjajahan Belanda, kita menuju tahun 1950-an, di mana saat itu kita sudah merdeka. Setelah Indonesia merdeka, maka pendidikan menjadi semakin mudah, jika dibandingkan era penjajahan Belanda atau zaman penjajahan Jepang. Bahkan, kaum perempuan bisa mendapat pendidikan setara dengan kaum laki-laki, terbukti dengan adanya Kartini School, yaitu sekolah khusus perempuan pada masa itu. Dan seragam yang digunakan pada masa itu tidak saja berupa baju adat Jawa, namun banyak juga yang memakai baju bebas yang memang tren pada masanya. Sudah mulai modis ya, seragam di masa itu.
Kita terus menuju era tahun 1960-an. Ini menarik ya, karena di tahun inilah, dimulainya penggunaan seragam yang modelnya seperti yang dipakai hingga saat ini. Seragamnya terdiri dari kemeja putih besar dan rok di pinggang yang panjangnya di bawah lutut. Siswi perempuan juga bisa menata rambutnya sesuai mode pada masa itu. Oke, kita terus melaju ke era tahun 70-an, di mana seragam sekolah di era 70-an ini mulai sedikit funky, yaitu seragam bergaya celana cutbray dan kancing baju yang dibuka sampai ke dada. Oh, mungkin ini dipengaruhi oleh film-film era 70-an itu ya. Pakaian masih tergolong rapi, seragam dimasukkan agar ikat pinggang terlihat dan tak lupa kaos kaki panjang serta sepatu rapin agar terhindar dari razia guru. Ada-ada saja ya. Tahun 80-an, merupakan era bangkitnya gelora remaja. Masa-masa seragam SMA dengan style retro. Di tahun ini mulai bermunculan lagu-lagu remaja yang ngehits, juga film-film bertajuk remaja. Yang paling terkenal yaitu, Gita Cinta dari SMA. Ciri khasnya dengan gulungan kemeja agar terlihat maco buat laki-laki, agar bisa mencuri perhatian wanita. Boleh juga nih gayanya, terlihat potongan seragam kegedean, dengan rok sepinggang di bawah lutut, dan rambut yang aduhai mekar bersinar. Untuk gaya para siswa sendiri, seragam dengan kancing dibuka sampai dada tetap menjadi hits di era ini. Segalanya sudah terlihat mulai berwarna. Era tahun 2000-an, Indonesia digemparkan oleh film Ada Apa Dengan Cinta. Para remaja pada masa ini mulai melakukan beberapa perubahan pada seragamnya. Kemeja putih ketat mengikuti bentuk tubuh yang tidak dimasukkan ke dalam rok, dan kancing dibuka satu lebih ke bawah, mengikuti kancing kemeja anak laki-laki di tahun 80-an. Sedangkan untuk roknya sendiri dibuat hipster sampai ke pinggul dengan panjang di atas lutut. Kaos kaki yang dikenakan berupa kaos kaki panjang hingga menutup betis hampir ke lutut. Seperti yang diperagai oleh pemeran film Ada Apa Dengan Cinta. Seragam SMA model ini cukup populer. Bergaya seperti ini pun bisa menandakan sebagai senior yang eksis di sekolah. Dan akhirnya, kita sampai di era tahun 2010 ke atas. Era di mana kita bisa bebas berekspresi tanpa takut diculik atau dihilangkan seperti zaman Orde Baru. Era di mana segala informasi bebas beredar tanpa difilter terlebih dahulu. Era di mana tayangan sinetron membius para ABG, kemeja putih kekecilan dengan kancing terbuka hampir ke dada. Dipadukan dengan rok panjang ketat membentuk lekuk paha yang disertai dengan belahan yang aduhai. Sepatu juga mulai bebas, tidak wajib mengenakan pantofel hitam. Kalian pasti banyak yang lahir di era ini kan? Ayo, ngaku aja. Oh iya, yang seperti ini, jangan ditiduri ya. Oh, salah, maksudnya, jangan ditiru ya.